Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Bahaudin Ashum MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Basul Kutub, serta teman-teman PAID semester 3 yang saya sayangi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Kholisatul Lutfia, NIM 19101101030. Saya akan mempresentasikan tentang amal sholih dan amar ma'ruf nahi mungkar, hadis riwayat Muslim nomor 1674. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Asma ad-Dubai, haddatsana Mahdi bin Maimun, haddatsana Wasil maula Abi Uyainah an Yahya bin Uqail an Yahya bin Ya'mar an Abil Aswad ad-Daili an Abi Dzar anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليها فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma al-Dubai, telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun, telah menceritakan kepada kami Wasil maula Abu Uyainah dari Yahya bin Uqail, dari Yahya bin Ya'mar, dari Abu Aswad ad-Dili, dari Abu Dzar, bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, orang-orang kaya dapat memperoleh pahala yang lebih banyak. Mereka sholat seperti kami sholat, puasa seperti kami puasa, dan bersedekah dengan sisa harta mereka. Maka beliau pun bersabda, bukankah Allah telah menjadikan berbagai macam cara kepada kalian untuk bersedekah? Setiap kalimat tasbih adalah sedekah, setiap kalimat takbir adalah sedekah, setiap kalimat tahmid adalah sedekah, setiap kalimat tahlil adalah sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah. Bahkan pada kemaluan seorang dari kalian pun terdapat sedekah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, jika salah seorang di antara kami menyalurkan nafsu syahwatnya, apakah akan mendapatkan pahala? Beliau menjawab, bagaimana sekiranya kalian meletakkannya pada sesuatu yang haram? Bukankah kalian berdosa? Begitupun sebaliknya, bila kalian meletakkannya pada tempat yang halal, maka kalian akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim nomor 1674. Kemudian kritik historis atau kritik sanad. Yang pertama, Jundub bin Junada, kalangan sahabat. Yang kedua, Zuhaim bin Amru bin Sufyan, kalangan tabi'in, kalangan tua. Komentar ulama thiqah. Yang ketiga, Yahya bin Ya'mar, kalangan tabi'in, kalangan pertengahan. Komentar ulama thiqah. Yang keempat, Yahya bin Aqil, kalangan tabi'in, kalangan pertengahan. Komentar ulama thiqah. Yang kelima,
Wasil Maula bin Uyainah, kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan tua, komentar ulama siqah. Yang keenam, Mahdi bin Maimun, kalangan tabi'in, kalangan pertengahan, komentar ulama siqah. Yang ketujuh, Abdullah bin Muhammad bin Asma' bin Abdi Mukhariq, kalangan tabi'ul atba', kalangan tua, komentar ulama siqah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hadis Muslim nomor 1674 tergolong hadis sahih karena telah memenuhi syarat, yaitu sanadnya bersambung, rawinya adil, rawinya dhabit, tidak syadz, dan tidak terdapat ilat. Selanjutnya, kritik aidetis. Yang pertama, kajian linguistik atau kajian balaghah. 1. Kalam khobar thalabi, yaitu pernyataan yang mengandung kebenaran atau kebohongan. Di situ qad ja'alallahu lakum dan inna bikulli tasbihatin berkedudukan sebagai khobar thalabi karena terdapat huruf taukid qad dan inna yang ditujukan kepada mukhatab yang masih ragu terhadap suatu khobar. 2. Muqabalah. Dalam hadis Muslim nomor 1674 tersebut terdapat badi muhasinat lafziyah yang disebut muqabalah, yaitu disebutnya dua makna atau lebih secara berhadap-hadapan, yaitu pada kalimat wa amrun bil ma'ruf shadaqatun wa nahyun 'anil munkarin shadaqatun, seperti lafaz wa amrun yang berhadapan dengan lafaz wa nahyun, dan lafaz bil ma'ruf berhadapan dengan lafaz munkarin. Juga terdapat kajian muqabalah pada kalimat law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wisrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajran. Lafaz fi haramin ini berhadapan dengan lafaz fil halali, dan lafaz wisrun berhadapan dengan lafaz ajron. 3. Makna kiasan, yakni terdapat pada lafaz wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Sabda beliau, bud'i adalah kiasan yang maknanya adalah kemaluan laki-laki, dan ini adalah bentuk keindahan dan adab yang tinggi dalam perkataan Nabi, yang mana beliau menyebutkan sesuatu yang malu untuk disebutkan atau tidak pantas disebutkan dengan menggunakan kata kiasan yang bisa menunjukkan kepada makna yang diinginkan. Dan ini mengajarkan kita untuk memilih perkataan yang paling baik dan paling halus ketika berkomunikasi dengan orang lain. 4. Sajak murasya, yaitu sajak yang lafaz-lafaznya pada masing-masing faswilah atau seluruhnya sama dalam wazan dan huruf-hurufnya, yaitu terdapat pada inna bikulli tasbihatin shadaqatun wa kulli takbiratin shadaqatan wa kulli tahmidatin shadaqatan wa kulli tahlilatin shadaqatan. Keseimbangan kata dan wazan terdapat pada kata tasbihatin, tahlilatin, tahmidatin, takbiratin, yang mana sama-sama mengikuti wazan maf'ulatun. 5. Tikror, yaitu pengulangan sebuah kata atau kelompok kata yang sama persis, yakni pada lafaz kulli dan shadaqatan yang diulangi beberapa kali. Selanjutnya yaitu kajian tematis komprehensif, yakni kajian ini berkaitan dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang serupa baik dari segi lafaz ataupun maknanya, di mana hadis Muslim nomor 1674 ini sama dengan hadis riwayat Ahmad nomor 2500 dan nomor 2508. Selanjutnya kajian konfirmatif, yaitu kajian yang mengkonfirmasi makna hadis dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran.
Berdasarkan hadis yang dibahas di atas, yaitu hadis Muslim nomor 1674, penulis mencoba mengkonfirmasikan hadis tersebut dengan ayat-ayat Al-Quran, yakni surat Al-Baqarah ayat 274, surat An-Nisa ayat 114, surat At-Taubah ayat 79, surat Yusuf ayat 88, dan surat Al-Mu'minun ayat 60. Kemudian analisis realitas historis. Hadis ini merupakan jawaban terhadap pertanyaan beberapa muhajirin yang fakir, di mana mereka terpaksa meninggalkan harta benda mereka di Makkah, sehingga mereka merasa tidak dapat bersedekah. Ketika pertanyaan mereka terlontar ke Rasulullah SAW, beliau memberikan jawaban yang dapat menenangkan jiwa dan pikiran mereka. Hadis ini muncul dengan latar belakang kegundahan hati para sahabat, manakala mereka merasa tidak dapat optimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka merasa bahwa para sahabat-sahabat yang memiliki kelebihan harta kemudian mensedekahkan hartanya tersebut, tentulah akan mendapatkan derajat yang lebih mulia di sisi Allah, sebab mereka melaksanakan sholat, puasa, namun mereka bersedekah. Sedangkan kami tidak bersedekah, kata para sahabat ini. Akhirnya Rasulullah SAW sebagai seorang murabi sejati memberikan motivasi serta dorongan agar mereka tidak putus asa, dan sekaligus memberikan jalan keluar bagi para sahabat. Jalan keluarnya adalah mereka dapat bersedekah dengan apa saja, bahkan termasuk dalam hubungan intim suami istri. Oleh karena itu, tersirat bahwa Rasulullah SAW meminta kepada mereka agar pandai-pandai mencari peluang pahala dalam setiap aktivitas kehidupan sehari-hari, agar semua hal tersebut di atas terhitung sebagai sedekah. Kemudian analisis generalisasi. Hadis ini memberikan gambaran luas mengenai makna sedekah, karena digambarkan bahwa sedekah mencakup segenap sendi kehidupan manusia. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau mendermawakan harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Secara umum, sedekah berarti menginfakkan harta di jalan Allah, baik ditujukan kepada fakir miskin, kerabat, keluarga, maupun untuk kepentingan jihad fi sabilillah. Secara bahasa, sedekah berasal dari kata sidqu, yang berarti benar. Dan menurut Al-Qadhi Abu Bakar bin Arabi, benar di sini adalah benar dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan. Makna sedekah yang terdapat dalam hadis Muslim nomor 1674 ini secara tersirat dimaksudkan terhadap segala macam bentuk kebaikan yang dilakukan oleh setiap muslim dalam rangka mencari keridhaan Allah, baik dalam bentuk ibadah ataupun perbuatan yang secara lahiriah terlihat sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam sedekah. Rasulullah dalam hadis di atas menjelaskan tentang cakupan sedekah yang begitu luas sebagai jawaban atas kegundahan hati para sahabatnya yang tidak mampu secara maksimal bersedekah dengan hartanya, karena mereka bukanlah orang yang termasuk banyak harta. Lalu Rasulullah menjelaskan bahwa sedekah mencakup 1. Tasbih, tahlil, dan tahmid. 2. Amar ma'ruf nahi mungkar. Yang 3. Hubungan badan suami istri. Selanjutnya, kritik praktis. Seiring berjalannya waktu, sedekah sekarang menjadi hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat. Tetapi di zaman sekarang banyak orang yang bersedekah hanya untuk pamer kepada orang lain. Hal itu sangat tidak dianjurkan, karena seharusnya orang-orang bersedekah itu dengan ikhlas agar mendapat pahala ibadah dan melimpahkan rezeki. Bersedekah tidak harus menggunakan materi, tetapi juga bisa berupa non-materi, seperti membantu orang lain, berbicara dengan baik, berlaku adil kepada orang yang berselisih, hingga melangkah ke tempat ibadah. Di antara semua sedekah yang pernah dilakukan, ikhlas merupakan modal utama. Ikhlas berarti melakukan sesuatu hanya karena Allah,
tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Ikhlas juga salah satu bentuk sedekah yang ringan dan mudah dikerjakan. Jika setiap amalan tidak dimurnikan semata-mata hanya karena Allah, kelak ibadah tersebut akan sia-sia. Berdasarkan analisis generalisasi di atas, maka dapat dikaitkan dengan fenomena yang terjadi sekarang ini, yaitu wabah corona. Banyak orang yang melakukan amal soleh dengan bersedekah, seperti memberi bantuan APD kepada tenaga medis, memberi bantuan sembako kepada orang yang tidak mampu, bagi-bagi masker, dan masih banyak lagi. Sedangkan orang lain memilih untuk menyembuhkan diri dengan memperbanyak amal soleh lainnya, seperti tetap berdiam diri di rumah dengan rajin membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, i'tikaf, membantu kedua orang tua, dan lain-lain. Demikian yang bisa saya sampaikan.